Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fataya dan di video kali ini aku akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pendaftar CPNS di setiap tahunnya. Oh ya teman-teman semuanya, sekarang ini kan sedang dalam tahapan untuk rekrutmen CPNS nih. Sebetulnya nih ya, ada beberapa tahapan yang sebetulnya tidak dipersiapkan dengan matang oleh para peserta pendaftaran CPNS, sehingga para peserta ini kebanyakan gagal nih di bagian ini. Salah satunya adalah bagian administrasi. Bagian administrasi ini sebetulnya adalah bagian yang paling krusial yang setiap pesertanya itu kemungkinan besar akan jatuh di bagian administrasi ini dan diperkirakan untuk tidak bisa ikut di seleksi selanjutnya. Untuk kesalahan-kesalahannya, ini dia teman-teman semua. Pendaftaran CPNS itu kan diminta untuk membuat surat lamaran. Jadi kalau misalnya di kementerian yang teman-teman pilih itu meminta untuk membuat surat lamaran dalam bentuk ketikan ataupun formatnya memang harus diketik, maka teman-teman harus membuatnya dalam bentuk ketikan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman diminta untuk membuatnya dalam bentuk tulis tangan, maka teman-teman harus mempersiapkan kertas, kemudian teman-teman bisa membuat garis bayang-bayang untuk menulis untuk menulis lamaran yang akan teman-teman tujukan ke kementerian yang dituju. Saya ambil contoh punya surat lamaran milik saya pribadi di tahun 2021 ini dia. Nah, di tahun 2021 saya mengambil Kementerian Kemendikbud teman-teman untuk formasi dosen. Jadi dari surat lamaran ini bisa teman-teman lihat ya, bagian kanan atas itu ada alamat dan juga tanggal penulisan untuk surat lamaran. Kemudian tertera data pribadi saya dan juga kelengkapan-kelengkapan berkas yang memang diminta sesuai dengan persyaratan di kementerian yang saya tuju. Nah, teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap surat lamaran itu kan memang sudah diberikan petunjuk untuk menulis, misalkan ya, ini daerah asal dan juga tanggal penulisan surat. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanggal penulisan surat di sini itu harus disesuaikan dengan tanggal pendaftaran ataupun tanggal pendaftaran CPNS di kementerian tersebut. Contoh misalkan di Kementerian Kemendikbud dibuka untuk pendaftaran administrasi di tanggal 12 sampai 20 misalnya. Nah, teman-teman harus mencantumkan tanggal di surat lamaran itu masih dalam kurun waktu tanggal 12 sampai 20 tersebut. Jadi jangan di tanggal sebelum tanggal 12 atau setelah tanggal 20. Dalam artian teman-teman harus membuat tanggal sesuai dengan kurun waktu yang sudah diberikan. Beberapa rekan saya pribadi itu pernah melakukan kesalahan dan tidak diterima di administrasinya alias gagal total, itu karena memang terlalu cepat untuk menulis tanggal surat lamaran yang dituju seperti itu. Jadi itu hal yang mungkin sepele tapi memang harus diperhatikan dengan baik. Selanjutnya teman-teman harus mengisi biodata diri seperti nama, kemudian tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP teman-teman semuanya, jenis kelamin, pendidikan itu memang harus diisi sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir teman-teman semuanya. Jika memang teman-teman adalah S1, maka harus dituliskan S1 di program studi apa. Kemudian jika memang di ijazahnya dicantumkan konsentrasi, maka dicantumkan juga konsentrasinya. Pun dengan lulusan S2 ataupun S3 ataupun lulusan D3 ke bawah. Kemudian teman-teman juga harus mengisi kebutuhan formasi yang dilamar. Jadi teman-teman harus benar-benar melihat
dan juga harus seksama ya, jangan sampai nanti formasi yang diminta di pendaftaran CPNS berbeda dengan yang teman-teman tulis di surat lamaran. Misalnya di formasi CPNS itu tertulis formasi untuk asisten ahli dosen, maka harus ditulis juga asisten ahli dosen. Kemudian lamarannya itu memang harus jelas ditujukan di bidang apa, kemudian di bawah kementerian apa. Nah, selanjutnya dilengkapi dengan kebutuhan lainnya yang diminta ataupun yang disyaratkan di setiap kementerian itu memang harus dilengkapi juga ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang paling fatal lagi nih, biasanya di bagian bawah surat lamaran itu diminta untuk membuat keterangan mengetahui. Jadi seperti hormat saya, kemudian nama saya Fatayatul Husna, kemudian tanda tangan ya. Nah, di beberapa kementerian itu justru diminta contohnya ya seperti materai ataupun seperti cap stempel misalnya. Jadi setiap kementerian itu pasti diminta keterangan-keterangan ataupun syarat-syarat yang berbeda. Nah, kebetulan ketika saya tes kemarin di surat lamaran untuk Kemendikbud itu tidak diminta materai, tapi materai itu diminta di petunjuk surat lainnya, misalnya di surat pernyataan. Nah, itu memang harus diperhatikan teman-teman. Dan yang paling krusialnya adalah banyak teman-teman ataupun rekan-rekan saya yang gagal di administrasi itu juga terlacak di penggunaan materai. Jadi kadang-kadang tuh ya ada yang males, jadi satu materai digunakan untuk beberapa dokumen, padahal kan itu big no ya teman-teman. Padahal di materai itu sudah tertera kodenya, kemudian tahunnya seperti itu, dan bekas untuk tanda tangannya juga terlihat dengan jelas. Jadi kesalahan seperti ini sangat terbaca di sistem para juri nanti atau para penyeleksi. Kemudian juga ada nih akal-akalan dari teman-teman yang lainnya, yaitu menggunakan materai yang sifatnya virtual atau materai yang memang diambil dari internet. Jadi akal-akalan ini banyak dilakukan oleh banyak orang gitu teman-teman semuanya. Jadi tidak boleh dilakukan ya kalau teman-teman ingin lolos menjadi tahapan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya terkait dengan kesalahan yang harus diperhatikan untuk menuliskan surat lamaran. Saya doakan semoga akan menghasilkan hasil yang terbaik dan teman-teman bisa lolos menjadi PNS kemudian hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.